Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku kelas 10? Selamat datang ibu ucapkan, dan selamat atas diterimanya anak-anakku sekalian di MAN 1 Kota Malang. Saya Ibu Reni, guru bimbingan konseling. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang beberapa hal mengenai layanan bimbingan konseling di sekolah kita. Ibu akan memperkenalkan nama Bapak dan Ibu guru BK kita. Yang pertama, Ibu Siti Khalifah. 2, Ibu Rida Ruhamawati. 3, Ibu Kusnul Mauluah. 4, Ibu Reni Suswianti. 5, Ibu Nurul Badiah. 6, Bapak Mega Leo Julianto. Tujuan bimbingan konseling adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik. Fungsi bimbingan konseling yang pertama adalah pemahaman. Membantu peserta didik akan memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya dan lingkungannya. 2, fungsi pencegahan, mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengentasan, bersifat penyembuhan, berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah. Yang keempat adalah fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 5, fungsi pemeliharaan, menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam diri peserta didik. Yang keenam, fungsi penyaluran, membantu peserta didik merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk pula program peminatan peserta didik. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, membantu peserta didik menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan. Yang kedelapan, fungsi pengembangan, guru BK senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang kesembilan, fungsi advokasi, membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak peserta didik yang mengalami perlakuan diskriminatif. Prinsip bimbingan konseling. Pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. 2, bimbingan bersifat individualisasi dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan individu. 3, bimbingan menekankan hal yang positif, mencari kelebihan dan potensi yang mungkin dikembangkan. 4, bimbingan merupakan usaha bersama yang melibatkan seluruh komponen dan pihak-pihak terkait dengan peserta didik. 5, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Keputusan harus diambil sendiri oleh peserta didik. 6, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting kehidupan, baik pada setting pendidikan maupun non-pendidikan. Berikutnya, bidang layanan bimbingan konseling. Pertama, meliputi pengembangan kehidupan pribadi. 2, pengembangan kehidupan sosial. 3, pengembangan kehidupan belajar. 4, pengembangan wawasan dan perencanaan karir. Model pelayanan bimbingan konseling di sekolah kita yang pertama dilaksanakan secara klasikal, 2, kelompok, 3, individual meliputi konseling dan konsultasi, 4, field trip, kunjungan ke PTN, 5, referral, 6, home visit,
7 konferensi kasus, 8 papan bimbingan. Prosedur pelayanan bimbingan konseling di sekolah kita, yang pertama siswa datang sendiri, yang kedua siswa dipanggil karena satu, pengamatan guru, wali kelas, atau personil madrasah lainnya. Dua, siswa dipanggil berdasarkan permintaan orang tua. Berikutnya, kapan waktunya anakku bisa datang ke ruang bimbingan konseling? Yang pertama, bisa saat jam istirahat. 2, saat jam kosong. 3, jam tertentu ketika memang anakku diperlukan, akan dipanggil dengan surat izin atau panggilan dari guru BK masing-masing. Sekarang ini karena anakku harus belajar dari rumah, maka layanan akan diberikan secara online melalui web atau learning madrasah, WA group atau WA pribadi. Demikian anakku informasi yang bisa ibu sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat ya nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.